Halo semuanya. Jadi pada presentasi kali ini kami yang beranggotakan Nisrina Nurul, Hagia Sofia, Marsala Didia, Angelique Nardi, dan saya sendiri Putu Ariela akan mempresentasikan tentang flywheel dan giroskop. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang flywheel secara singkat. Jadi flywheel eh, dari arti yang sebenarnya bukan dari arti secara bahasa yaitu flywheel yang artinya roda terbang, bukan itu. Jadi flywheel itu artinya suatu perangkat berbentuk cakram atau pelek yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan menyalurkan energi mekanik ketika dibutuhkan pada suatu mesin. Nah, energi mekaniknya ini sebenarnya bukan hanya energi mekanik energi bukan ha- bu- energi mekanik ini hanya energi kinetik, tidak menggunakan energi potensial. Nah, hal ini dapat terjadi karena flywheel ini merupakan suatu cakram yang berasal dari yang berasal dari rigid body. Jadi badinya ini rigid. Nah, maka dari itu pusat massa dan sumber rotasi dari flywheel ini tidak akan mengalami perubahan yang dapat mengubah energi potensialnya. Jadi energi potensialnya ini akan nol. Nah, jadi energi mekanik yang mempengaruhi flywheel ini hanya energi kinetik seperti itu. Lanjut. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja dari flywheel. Flywheel ini menggunakan prinsip torsi untuk bekerja. Ketika flywheel akan digunakan, flywheel akan diberikan gaya torsi dari luar sebagai source energi yang akan digunakan. Dalam keadaan ini, gaya torsi dari luar atau torsi input akan bernilai lebih besar dibandingkan torsi outputnya. Dengan begitu, sesuai dengan rumus torsi in dikurang torsi out, torsi yang memiliki rumus inersia dikali percepatan sudut akan bernilai positif. Percepatan sudut yang bernilai positif menandakan peningkatan percepatan sudut yang dimiliki oleh flywheel. Percepatan yang meningkat juga menunjukkan bahwa kecepatan sudut akan meningkat. Kecepatan yang meningkat ini menandakan bahwa energi kinetik bertambah. Sesuai dengan rumus yang ada, yaitu setengah dikali inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Energi kinetik yang bertambah ini merupakan energi yang akan disimpan oleh flywheel. Jika gaya torsi output bernilai lebih besar dibandingkan torsi inputnya, maka nilai torsi akan bernilai negatif. Perputaran flywheel akan melambat, sehingga energi kinetik yang dimilikinya pun berkurang. Pada kondisi ini, energi kinetik yang telah disimpan oleh flywheel sebelumnya akan digunakan untuk mempertahankan perputaran mesin. Jika energi kinetik akan habis, akan diberikan gaya torsi dari luar lagi secara berkala untuk menjaga mesin agar tetap bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari flywheel. Nah, yang pertama adalah fungsi flywheel itu untuk menyimpan dan menyalurkan energi putar dari mesin. Jadi, nanti ketika mesin sudah mulai menyala dan menghasilkan tenaga putar sendiri, flywheel dapat menyimpannya dan menyalurkannya untuk kembali nanti. Lalu yang kedua adalah putaran mesin menjadi lebih seimbang dengan adanya flywheel, di mana putaran mesin ini bisa menjadi lebih seimbang karena komponen ini terus menyediakan energi yang terus-menerus di dalam sistem, sehingga sumber energi yang dihasilkan itu akan terus berkelanjutan. Lalu, yang ketiga adalah tempat menempelnya kopling. Flywheel ini memiliki fungsi untuk memasang komponen kopling untuk mobil bertransmisi manual, sedangkan untuk mobil yang bertransmisi otomatis, flywheel berfungsi untuk mengikat komponen torque converter. Lalu yang terakhir adalah fungsi flywheel untuk memutar mesin pertama kali saat starter, di mana perlu diketahui bahwa pada bagian tepian flywheel ada ring gear yang berkaitan dengan pinion gear starter, sehingga saat mulai di starter akan memutar flywheel yang akhirnya akan menimbulkan efek domino ke bagian lain di dalam mobil seperti piston yang akhirnya akan menyala dan menimbulkan mesin bisa bekerja dan hidup. Selanjutnya adalah aplikasi dari flywheel. Flywheel ini digunakan pada mobil dan motor. Dan flywheel ini, atau yang disebut roda gila biasanya, merupakan komponen berbentuk piringan yang terletak pada crankshaft atau ujung roda poros engkol. Nah, selain digunakan pada otomotif, mobil, dan motor, flywheel juga memiliki potensi untuk diaplikasikan pada teknologi penyimpanan energi dan juga pembangkit listrik. Nah, tadi kita udah mendengar penjelasan tentang flywheel. Nah, selain itu kelompok kami juga menjelaskan perangkat lain selain flywheel yang cukup berguna dan eh, dapat dianalisis gerakannya atau kinematikanya yaitu giroskop.
Nah, seperti yang kalian tahu, seperti teleskop, mikroskop. Nah, giroskop itu tidak ada, bukan itu dua. Nah, giroskop itu apa? Nah, giroskop itu merupakan suatu perangkat berisi roda yang berputar cepat untuk mempertahankan orientasi dari sebuah sudut agar tetap stabil, serta dapat mendeteksi penyimpangan pada suatu objek dari orientasi yang diinginkan. Nah, untuk lebih jelasnya dari definisi dari giroskop ini bisa langsung next slide dan bisa lihat aplikasinya. Torque, and torque is pushing that. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari giroskop. Untuk mensimpelkannya bisa dicontohkan seperti video tersebut. Nah, giroskop ini menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip momentum sudut dan juga prinsip torsi. Keduanya ini menggunakan kaidah tangan kanan. Pada prinsip momentum sudut, 4 jari selain ibu jari mengikuti arah omeganya dan ibu jari tersebut menunjukkan arah dari momentum sudutnya. Sedangkan untuk prinsip torsi, R-nya itu sebagai telunjuknya, terus F-nya itu sebagai jari tengah, lalu ibu jarinya ini sebagai arah dari torsinya tersebut. Lalu seperti di video yang sebelumnya itu kan roda itu berputar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi perubahan pada momentum sudutnya. Jadi momentum sudutnya dengan torsinya ini tuh berbeda arah. Jadi momentum sudut dan torsinya itu membuat arah 90 derajat. Sehingga terjadi resultan momentum sudut yang pada akhirnya perubahan momentum sudut tersebut yang akhirnya membentuk sudut sehingga sehingga benda tersebut akan bisa berputar. Nah, video tersebut menunjukkan hal yang sama yang terjadi seperti pada ban sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi dari giroskop. Oke, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari giroskop. Dituliskan bahwa fungsi dari giroskop itu sendiri adalah mengukur dan mempertahankan orientasi berdasarkan landasan momentum sudut agar sudut dapat tetap stabil. Maksud dari kalimat di slide ini adalah pada dasarnya giroskop adalah suatu alat sensor yang dipakai untuk melacak rotasi atau perputaran suatu perangkat berdasarkan gerakan. Sebagai contohnya ketika kita memiringkan ataupun memutarkan ponsel, giroskop ini pada dasarnya tidak bekerja dengan sendirinya, melainkan giroskop ini membutuhkan bantuan dari accelerometer. Kemudian, salah satu aplikasi yang sering kita gunakan pada smartphone adalah seperti Google Sky Map, di mana kita dapat menikmati konten virtual reality berbasis 3D. Pada intinya, giroskop ini akan mendeteksi gerakan gravitasi penggunanya yang sedang melakukan perpindahan rotasi kepala atau saat berjalan. Giroskop akan mencari orientasi gerak yang mempunyai tumpuan pada cakram berorientasi dengan cepat pada sumbu. Hal tersebut dilakukan oleh alat yang terdapat di dalam giroskop, yaitu girosensor. Next. Kemudian, aplikasi dari giroskop itu sendiri, pada mulanya giroskop ini digunakan hanya pada alat navigasi, kontrol rudal, dan juga alat-alat di bidang penerbangan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, giroskop ini banyak digunakan pada smartphone. Sebagai contohnya, smartphone Android misalnya, giroskop dapat memberikan informasi orientasi yang lebih presisi hingga perputaran 360 derajat. Selain itu, giroskop banyak digunakan pada aplikasi game smartphone yang berbasis 3D. Umumnya pada game yang mengharuskan kita untuk mengusap layar ke berbagai arah untuk melihat ruangan sekitar. Namun, dengan adanya giroskop ini, kita hanya perlu menggerakkan ponsel searah dengan arah yang kita tuju. Jadi kita udah mendengar informasi yang ada presentasi dari kami dan juga informasi yang telah kami berikan tentang flywheel dan giroskop ini, yang mana flywheel dan giroskop ini ternyata memang cukup dekat dengan kehidupan kita masing-masing. Seperti contoh pada tadi
pada Flywheel aplikasinya ternyata ada pada otomotif, yaitu pada mobil atau motor kita sendiri, dan juga untuk aplikasi giroskop seperti yang kita tahu ada pada smartphone ataupun pada game 3D yang saat ini memang banyak sudah diaplikasikan. Nah, maka dari itu, jika kalian yang menonton video kali ini merasa video ini bermanfaat, boleh di-like, share, dan juga subscribe dan jangan lupa untuk terus belajar karena belajar itu tidak harus dari buku, tetapi dari video yang kami berikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan yang kami punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.